Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Febrian Danajaya dari kelas 12 DMPO 1 nomor urut 26. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah Pak Arif berikan tentang merangkum 7 video menjadi satu. Oke, mari kita mulai videonya. Di video pertama atau materi pertama ini saya akan membahas tentang menyeleksi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara memasarkan produk baik barang atau jasa menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga penjualan meningkat atau menjadi lebih tinggi. Kunci utama konsep pemasaran adalah mencapai kepuasan pelanggan. Di sini ada 4 tujuan strategi pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang ditentukan. Ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. 4, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya kita akan menentukan strategi pemasaran yang biasa dilakukan atau dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan promosi melalui media sosial, kedua melakukan kerjasama dengan pihak lain, ketiga memberikan diskon, keempat melakukan sponsorship, dan kelima mempertahankan loyalitas pelanggan yang lama. Pembahasan berikutnya adalah tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah suatu bentuk proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran dengan tujuan utama tercapainya tujuan pemasaran. Tujuan rencana pemasaran yaitu yang pertama mengetahui dan memperbanyak informasi tentang perubahan pasar dan pesaing. Kedua, menciptakan hubungan kerja yang lebih luas dengan pihak lain. Ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Dan keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efektif dan efisien. Setelah kita memahami strategi pemasaran dan rencana pemasaran, bab terakhir adalah marketing mix. Marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen menjadi satu padu. Tujuan dari marketing mix ini diantaranya yang pertama periklanan, kedua promosi penjualan, dan ketiga pemasaran langsung. Materi selanjutnya yaitu cara membuat marketing strategi. Hal yang harus dilakukan dalam membuat marketing strategi dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase sebelum atau seperti saat prospek atau perencanaan. Fase ini menentukan 3 hal, yaitu menemukan target pasar, 2, bagaimana cara kita menciptakan komunikasi yang menarik, 3, media apa yang harus kita pilih untuk dapat menjangkau target pasar kita. Lalu fase yang kedua, fase lead. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan pelanggan yang terjalin dan mau membutuhkan produk dan jasa kita. Fase lead ini dibagi menjadi 3 fase lagi, yaitu yang pertama menciptakan lead, kedua merawat lead, dan ketiga mengkonversi lead ke sales. Lalu fase ketiga atau terakhir adalah fase after, yaitu dimana target pasar sudah tertarik dan sudah membeli produk kita. Fase ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu memberikan pengalaman kelas dunia, yang kedua menaikkan customer lifetime value, dan ketiga menciptakan referral. Materi ketiga adalah strategi pemasaran Gojek. Gojek memulai perjalanannya pada 2010 dengan layanan pertama yaitu memesan ojek melalui call center. Berikut akan saya jelaskan strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek. Yang pertama, Gojek mengartikan pelanggan itu sebagai raja, sehingga Gojek berkomitmen penuh kepada pelanggan. Kedua, Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Dan yang ketiga, Gojek memberikan harga atau informasi yang pas dan sesuai. Keempat, Gojek membuat iklan yang unik dan menarik dalam berbagai platform yang ada.
sehingga memudahkan customer itu tertarik untuk mencoba. Dan kelima, Gojek juga berpartner dengan banyak mitra, lebih dari 2 juta driver yang telah direkrutnya. Keenam, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Dan yang ketujuh terakhir, Gojek memberikan kemudahan dalam pembayaran seperti GoPay, supaya transaksi menjadi aman, cepat, dalam sekali klik. Materi yang keempat adalah menilai perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan pertumbuhan usaha. Dalam hal ini, manajemen memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, kedua organizing atau pengorganisasian, ketiga directing atau pengarahan, dan yang terakhir keempat controlling atau pengendalian. Di sini manajemen juga terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama manajemen pemasaran, kedua manajemen keuangan, ketiga manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir keempat manajemen administrasi atau akuntansi. Materi yang kelima adalah menilai pengembangan usaha. Pengertian dari pengembangan usaha adalah tanggung jawab setiap pengusaha yang membutuhkan pandangan ke depannya, kreatif, dan motivasi. Jika hal ini dilakukan, besar kemungkinan usaha dapat berkembang dengan pesat. Kemudian, definisi keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis yang mencapai tujuannya. Lalu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada kualitas SDM, penguasaan teknologi, struktur organisasi, dan sistem manajemen. Kemudian faktor eksternal, di sini ada dibagi menjadi 2, yaitu faktor pemerintah dan non pemerintah. Dalam faktor pemerintah ada kebijakan ekonomi, birokrat, dan politik. Lalu faktor non pemerintah ada sistem perekonomian, budaya masyarakat, dan kondisi infrastruktur. Materi yang keenam adalah cara memulai bisnis dari nol. Di sini ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan tentang diri sendiri, dan yang kedua tahapan dalam memulai bisnis. Kita akan membahas yang tentang diri sendiri terlebih dahulu. Dalam tahapan ini ada 3 lagi tahapan. Yang pertama, kita harus mengenal atau mengetahui potensi dalam diri kita. Yang kedua, kita harus mengenal peranan kita, ingin seperti apa, menjadi bagaimana, peran apa yang akan kita tampilkan ke masyarakat luas. Dan yang ketiga, kita harus mulai melangkah untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan supaya kita tahu seperti apa pasar yang akan kita masuki. Kemudian tahapan yang harus kita lakukan dalam berbisnis, antara lain yang pertama, apakah produk kita itu customer harus mengeluarkan biaya tambahan atau tidak. Kedua, produk yang akan kita jual itu berkelanjutan atau putus. Dan ketiga, jika kita menjual produk, kita harus keluar uang dulu atau terima uang terlebih dahulu. Keempat, kita juga harus mampu menciptakan produk dengan biaya yang lebih murah dari kompetitor kita. Kelima, jika kita melayani customer, kita harus mengeluarkan biaya atau tidak. Keenam, jika kita memulai bisnis, yaitu bisnis kita bisa diduplikasi atau tidak. Dan yang 7 yang terakhir, seberapa sulitnya produk kita untuk diduplikasi oleh kompetitor. Materi yang terakhir atau yang ketujuh adalah cara bisnis kecil menjadi besar. Cara bisnis kecil menjadi besar ada beberapa cara. Yang pertama, iklan harus terlihat seperti di spanduk atau papan reklama. Kedua, kita bisa mengiklankan lewat stiker mobil. Ketiga, iklan di invoice.
Keempat, ada tunggu. Kita dapat mengiklankan iklan kita berupa musik. Kelima, marketing online melalui media sosial. Selanjutnya keenam, baju seragam memperlihatkan identitas perusahaan. Ketujuh, packaging yang menarik. Dan ke-8, branding, kita harus membuat logo sebagai identitas perusahaan. Dan ke-9, berbagi, kita dapat bekerja sama dengan perusahaan lain dan berbagi iklan. Itu tadi sedikit ringkasan mengenai tugas yang Pak Arif berikan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir.